Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok program Al-Quran Laulil Hamidah. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru FSMA Al-Quran Laulil Hamidah. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman semesta terbuka. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi. Apa itu hak asasi? Hak asasi itu adalah kayak suatu keberhakan, pokoknya seperti itu, suatu keberhakan terhadap seseorang. Nah, jadi misalnya itu ada hak asasi orang tua, berarti hak-hak yang harus orang tua kita miliki atau yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi kepada kedua orang tua dan hak asasi kepada tetangga. Nah, hak asasi kepada orang tua. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, kedua orang tua, yaitu adalah kedua orang tua yang dimana mereka lah yang telah melahirkan seseorang ke dunia ini. Tanpa mereka kita tidak akan dapat lahir. Nah, kemudian karena mereka pula lah kita menjadi tumbuh baik. Coba bayangkan misalnya ada seorang anak yang tinggal di bawah jembatan. Nah, kemudian dia tidak memiliki kayak ajaran-ajaran yang baik seperti makan harus pakai tangan kanan, atau harus memakan sesuatu yang bersih. Nah, itu kemudian dia bergaul dengan preman, maka dia akan menjadi tumbuh seperti seorang preman. Nah, begitu juga pergaulan kita pasti dibatasi oleh orang tua. Misalnya seperti orang tua kita selalu berkata harus berteman dengan seorang yang baik, agar kita juga menjadi ketularan baik. Jangan seperti orang-orang yang biasanya itu bergaul dengan preman. Nah, itu akan menjadi seperti preman. Kemudian seperti pepatah mengatakan, apabila kita berteman dengan tukang parfum, maka kita akan mendapatkan harumnya. Tetapi apabila kita berdekatan dengan tukang pandai besi, maka kita akan kena juga. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui juga, ibu kita telah mengandung selama 9 bulan. Dan ibu kita yang melahirkan kita, kemudian memberikan kepada kita ASI selama 2 bulan. Nah, sedangkan ayah kita yang selalu memberikan motivasi dan selalu menghidupkan biaya kita dan selalu selalu berusaha agar kita bisa tahan hidup. Nah, jadi kita itu harus membelas kebaikan kedua orang tua kita, yaitu dengan cara belajar bersungguh-sungguh, tidak mengecewakannya, membahagiakannya, dan kita juga tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita. Misalnya ketika kita sedang diperintah, maka kita diusahakan agar kita itu harus melaksanakannya segera. Seperti dalam surat Al-Isra, pokoknya kita itu fala taqulu, maka janganlah kamu berkata fala taqulu ufin, fala taqulu lahuma ufin. Habis itu fala tarhamhuma faqul lahuma qaulan karima, kayak gitulah. Nah, ya itu yang artinya itu pokoknya maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dan janganlah kamu mendaknya, tapi ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Isra. Maaf kalau yang salah. Nah, kemudian yang kedua ada hak asasi kepada tetangga. Hak asasi kepada tetangga. Nah, jadi siapa sih tetangga? Tetangga itu adalah orang yang berada suatu kumpulan orang atau keluarga yang berada di sebelah rumah kita. Misalnya ini rumah kita, di sampingnya ada rumah, nah itu namanya tetangga. Nah, jadi tetangga itu adalah 40 deret rumah, baik ke depan, belakang, samping kanan maupun samping kiri. Nah, hak asasi yang harus kita berikan kepada tetangga yaitu adalah kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi apabila misalnya tetangga kita itu memang tidak suka dengan kita, tetapi kita harus tetap berbuat baik kepadanya. Nah, kemudian kita juga harus menjenguk tetangga kita yang 40 rumah sampai pojok itu. Nah, itu harus menjenguknya apabila mereka sakit. Nah, misalnya ketika ada seseorang sakit, meskipun batuk, maka kita harus menjenguknya dengan minimal mendoakannya atau dengan memberikan teh hangat. Nah, kemudian ada pula kita juga harus memberikan ucapan yang baik. Seperti misalnya ada tetangga lewat, kita usahakan menyapanya dengan salam, assalamualaikum. Nah, kemudian kita juga harus memberi ucapan yang baik-baik. Misalnya ketika tetangga kita mendapatkan suatu kabar bahagia, misalnya tuh anaknya itu sudah mendapatkan beasiswa di luar negeri, maka kita harus mengucapkan selamat atas
keberhasilan anaknya. Kalau misalnya ketika ada berita duka, maka kita juga harus berkata bahwa kita sedang turut berduka cita. Nah, kita juga harus melindungi tetangga kita. Misalnya itu dengan cara tidak menyebarkan aib tetangga kita, dan melindungi tetangga kita dari sesuatu. Nah, kita juga harus minimal tersenyum kepada tetangga kita. Misalnya tetangga kita lewat, kita mengucapkan salam dengan tersenyum. Assalamualaikum, sambil tersenyum. Sampai gitu. Nah, kemudian kita juga harus memuliakan tetangga. Pokoknya di dalam sabda, orang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia harus memuliakan tetangganya. Pokoknya seperti itulah. Nah, jadi oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.